Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web 2 untuk kelas SKP 181 yang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, kita bertemu pada pertemuan yang keempat pada minggu ini. Baiklah, untuk kelas SKP 181, kemarin kita sudah mereview beberapa tugas dari Anda tentang navigasi dan saya minta Anda sudah membuatkan sebuah format menu di mana di dalamnya itu berisi link menuju ke profil Anda masing-masing. Saya minta bisa diperbaiki sesuai dengan revisi saya pada review minggu kemarin untuk profilnya. Kemudian yang kedua, kita link ke select SQL ya, jadi tampil data dengan SQL. Kemudian yang ketiga, kita link ke menu navigasi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu dengan tema input ya. Jadi untuk tampilnya saya anggap sudah selesai yang kemarin dan rata-rata dari hasil tugas juga cukup memuaskan. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke materi input. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita buka PPT pada siang hari ini. Oke, jadi di sini kita membahas tentang tambah data dengan ASP, di mana hierarki program yang nanti akan kita persiapkan itu kurang lebih seperti ini. Jadi program tambah data nanti memiliki dua subprogram seperti ini. Yang pertama yaitu untuk membuat formnya, jadi form ini sebagai media untuk Anda nanti memasukkan data ya. Kemudian di situ ada tombol save atau yang lainnya, yang nanti tombol save itu nanti harusnya bisa link ke database ya. Jadi kalau yang tema-tema sebelumnya itu kita kan mengambil data dari database untuk ditampilkan di browser. Nah, kalau untuk tema siang ini kita membahas jadi apa yang kita inputkan di browser itu nanti kita cek apakah sudah bisa masuk ke dalam database atau belum. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua script tambah datanya. Tentunya ini ada perintah khusus versi ASP untuk memasukkan data ke dalam database dari menu. Baiklah, di sini kita lihat dari persiapan untuk pembuatan program itu kurang lebih ada 6 ya. Jadi yang pertama seperti biasa kita membuat sebuah database, atau kalau Anda masih menggunakan database yang kemarin yang digunakan untuk tampil juga boleh ya. Jadi Anda ingat-ingat Anda sudah membuat namanya apa, kemudian diisi berapa rekod. Nanti kalau Anda menambahkan lagi, harusnya rekod yang ada di dalam database Anda itu bertambah. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua, membuat script untuk form. Ya, jadi di sini kita membuat script untuk form itu boleh menggunakan versi HTML. Silahkan bikin form sebagus mungkin dan bisa disimpan dengan format .htm atau HTML, tidak harus ASP. Nah, kemudian yang ketiga, kita membuat script untuk proses tambah data. Nah, untuk yang ketiga ini wajib untuk menggunakan ekstensi .asp karena di dalamnya itu terdapat perintah-perintah khusus untuk proses tambah data versi ASP. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menyiapkan web server. Dalam hal ini kita masih menggunakan PB Web. Kemudian yang kelima, menyiapkan web browser bebas untuk browsernya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa file adobe.vbs.inc. Mungkin saya akan membahas sedikit mengenai beberapa kesulitan di dalam pembuatan program Web 2 ini.
Jadi kadang-kadang kita sudah merasa sama persis di copy dengan yang ada di worksheet, tapi tidak muncul hasilnya. Atau kadang-kadang Anda sudah bisa dijalankan, tapi tidak bisa muncul hasil database-nya atau tidak menunjukkan tanda-tanda error, tapi tidak tampil untuk datanya. Nah, ini adalah kendala-kendala yang memang biasa kita jumpai jika kita mempelajari pemrograman web berbasis server seperti ini. Ya, jadi memang di sini ada beberapa kendala. Yang pertama dari sisi browser. Jika browser sudah berbeda, itu kadang-kadang ada yang mengenali script, ada yang tidak. Ya, karena untuk level browser ini kan berbeda-beda ya. Semakin katakanlah baik atau semakin terkini atau terupdate dari program browser Anda, tentunya browser-browser yang dulu itu ada beberapa script yang memang harus bisa dipahami di sini. Jadi kalau misalkan ada kendala seperti itu, maka untuk menanggulanginya kita kembali ke browser IE. Kita coba di IE-nya, karena IE ini yang paling dasarnya ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi kendala worksheet juga. Jadi worksheet itu dibuat di copy paste dari editor. Dari editor ketika dipastekan ke worksheet Word, kemudian di PDF kan, tentunya ada beberapa perubahan spasi, kemudian baris dan sebagainya yang mengakibatkan ketika Anda copy lagi ke pembuatan program yang sebenarnya ke editor program yang lain, itu juga akan mengakibatkan perbedaan penerimaan lagi untuk browser memahami ya, karena di sini dalam pemrograman web ini untuk tanda spasi saja itu dianggap sebagai perintah. Jadi kalau spasinya nggak pas, tanda untuk urutan barisnya juga tidak pas, itu bisa menimbulkan program tidak bisa terdeteksi seperti itu. Nah, ini beberapa kendala yang umum kita jumpai ya, di dalam kita mempelajari untuk pemrograman web server ini. Baiklah, itu tadi beberapa hal. Jadi kalau ada yang menemui kendala seperti itu memang agak lama ya, jadi kita harus teliti betul mulai dari scriptnya, editornya, tulisannya, kemudian dilihat juga browsernya, dilihat juga sistem operasinya. Terus Anda mungkin mempelajari dalam satu kompi itu adakah mata kuliah lain yang mungkin menggunakan web server juga yang lain ya, atau mungkin menjadikan komputer Anda sebagai server dan sebagainya. Itu juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembuatan program yang sedang Anda jalankan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita ingin melihat sisi kesalahannya, ini kita harus cek satu persatu sampai ke kontrol panel dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini kita lanjutkan. Yang pertama seperti biasa kita membuat database. Kalau memang ingin membuat baru ya, tentunya dengan versi database yang mungkin sekarang Anda miliki. Juga mungkin ada beberapa perbedaan penerimaan script juga di situ. Nah, di sini dicontohkan nama database-nya adalah data teman. Kemudian nama tabelnya di sini teman. Kita isi dulu 1 atau 2 record, tidak usah banyak-banyak, karena nanti kita bisa melihat apakah data yang kita masukkan di browser itu bisa menambah pada tabel yang ada di database yang kita buat. Ini cukup berbeda dengan tema yang minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu memang saya menyarankan Anda mengisikan data cukup banyak, karena kita menampilkan sifatnya. Jadi kita ambil data yang ada di database untuk ditampilkan di browser. Nah, dalam hal ini, untuk yang tema siang ini kita berbeda. Jadi kita yang justru menambahkan data tersebut ke dalam database. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini seperti biasa ada desain untuk tabelnya. Jadi ada nama, alamat, telepon, email, dan hobi dengan tipe data dan description sebagai berikut.
Kemudian kita masukkan recordnya seperti ini. Misal saya memasukkan 2 record saja sebagai contoh. Nah, kemudian untuk tampilan di browser nanti seperti ini. Ya, jadi ini ada form isi data pegawai misalkan. Nanti mungkin untuk formnya bisa diberikan judul sendiri-sendiri, bebas ya di sini. Mungkin ada yang isi data teman, ada yang isi data pegawai, ada yang isi data karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba diisikan seperti biasa semuanya ya. Kemudian di sini ada 2 tombol, yaitu save dan clear. Kalau kita tekan tombol save, maka kita akan mengacu kepada atau link kepada program yang berisi skrip khusus untuk tambah data ASP. Nah, nanti dari link program tersebut kita bisa melihat ada proses di dalamnya yang mengakibatkan apa yang kita isikan pada form kali ini akan masuk ke dalam database. Sedangkan tombol clear itu berfungsi untuk menghapus data yang ada di sini atau membersihkan data yang ada di dalam form ya, sehingga seperti bersih layar seperti itu. Nah, tampilan jika penyimpanan berhasil itu seperti ini. Akan ada tulisan penyimpanan sukses, kemudian kita klik tombol kembali. Nah, untuk cek kita buka database kita. Apakah data yang tadi kita masukkan sudah tersimpan atau belum? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke skripnya untuk lebih jelasnya. Ini masuk ke penjelasan job 9a.htm. Jadi ini yang pembuatan formnya ya. Kalau untuk pembuatan form memang tidak ada kewajiban untuk disimpan dengan versi ASP. Meskipun begitu, misalkan Anda ingin menyimpan dengan versi job 9a.asp juga tidak masalah ya. Jadi ini fleksibel untuk program yang pembuatan form, boleh disimpan HTML, HTML atau ASP. Nah, di sini kita mulai dari input data pegawai, ada title ya. Kemudian ini ada form untuk pembuatannya, kita lihat form name-nya SRM input dengan action job 9b.asp, metodenya post, berarti dikirim ya. Nah, di sini ada judul form isi data pegawai, kemudian tabel, berarti kita membuat formnya menggunakan tabel supaya lebih rapi ya, karena kalau menggunakan tabel tuh kolom barisnya itu tertata. Kemudian di sini kita masukkan ada nama, di mana tipenya itu input, tipe teks, size-nya 30, maksimal length untuk pengisian karakternya adalah 30 ya. Kemudian name-nya diberi nama DB nama. Enter ya. Kemudian ada TR, ini ganti baris versi tabel, ada alamat titik 2 dan lain-lain. Jadi sesuai dengan formnya tadi isinya apa, ada nama, alamat, telepon, email, hobi, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita sampai di sini ada input type submit name cmd submit value save. Nah, ini submit itu artinya kita menambahkan data tersebut ke dalam database. Sedangkan input yang kedua dengan tipe reset, berarti reset itu kan kembali ya, kembali awal ya, mengclearkan di sini sehingga kelihatan layarnya itu bersih. Untuk nama buttonnya diberi nama CMD reset ya, value-nya clear. Value ini adalah tulisan yang tampil ya. Jadi kalau tadi ada tulisan save, clear itu adalah isi atau hasil dari value-nya. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke job 9B. Perhatikan job 9B diberi nama .asp. Ini wajib, tidak boleh HTML atau HTML. Kenapa? Karena di dalamnya sudah mulai muncul perintah khusus untuk ASP. Nah, di sini ada sedikit ralat, jadi ini nanti disesuaikan ya. Jadi ada str nama sama dengan request db nama. Jadi ini tadi kan ada db nama ya. Ini juga ada namanya db alamat untuk alamat.
dan seterusnya. Nah, ini nanti juga mengikuti bukan STR nama semua ya, ini ada sedikit revisi, jadi STR nama, STR alamat, STR telepon, STR email, STR hobi. Tolong nanti pada saat Anda membuat programnya diganti seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini ini adalah proses bahwa di dalam web server sendiri itu ada sebuah variabel memori dengan nama STR nama, STR alamat, STR telepon, STR email, STR hobi. Ini isinya dari memori tadi itu request sesuai dengan nama yang ada di isian DB-DB ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan namanya udah disesuaikan ya. Name-nya untuk input yang pertama itu DB nama, input yang kedua DB alamat, dan seterusnya. Nah, nama-nama atau isi yang ada di situ nanti disesuaikan masuk ke memori, variabel memori yang di sini. Jangan lupa untuk mengganti ini bukan STR nama semua ya, sesuaikan dengan nama yang ada di belakangnya. Misalkan STR alamat, STR telepon, STR email, STR hobi, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita masuk ke sini, ini adalah satu perintah yang saya kira sudah familiar sekali bagi Anda semua, di mana Velvet itu menunjukkan lokasi penyimpanan database. Nah, berikutnya setelah kita melakukan setting untuk lokasi penyimpanan database, kita setting object connection-nya. Ya, setelah selesai di setting object connection, kemudian kita buka. Ya, kita buka, kemudian kita tunjukkan data source-nya, di mana data source ini langsung mengacu kepada perintah dan file path. Padahal file path sendiri tadi berisi database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya di sini ada perintah query. Perintah query di sini kita masukkan ada insert into teman. Teman ini adalah nama tabel tadi. Karena kita ingin memasukkan data dari browser ke database, kita menggunakan perintah insert. Ya, kalau kemarin kita menampilkan, kita menggunakan perintah select. Nah, di sini di dalam tabel teman diikuti dengan nama-nama fieldnya. Tolong nama field ini disesuaikan sama dengan nama field yang ada di dalam tabel yang Anda buat tadi. Dari sisi hurufnya, dari sisi namanya itu jangan sampai berbeda ya. Kemudian, nah ini biasanya di bagian ini tuh yang paling sering terjadi kesalahan karena ada jeda spasi ya di sini ya. Nah, jadi ini yang perlu sekali lagi diperhatikan. Jadi ini ada STR nama, STR alamat, STR telepon, STR email, STR hobi, execute untuk query-nya, kemudian ditutup. Ya, jadi di sini setelah dari variabel memori tadi langsung menuju ke field yang ada di dalam tabel database. Jadi kalau kita lihat prosesnya di sini tadi, pertama itu dari form. Dari form media input kotaknya itu masing-masing diberi nama, ada DB nama, ada DB alamat, DB telepon, DB email, dan DB hobi. Setelah semua data tadi masuk ke semua DB di sini, kemudian dimasukkan ke variabel memori, STR nama, STR alamat, STR telepon, STR email, STR hobi. Dari STR tadi atau dari variabel memori tadi dimasukkan ke dalam field yang ada di dalam database dengan perintah insert into. Diikuti values-nya variabel memori yang ada di sini. Pesan saya, hati-hati dan fokuskan pada penulisan tanda baca di sini. Karena tanda petik satu, petik tunggal, koma, spasi, kosong, dan sebagainya itu adalah perintah. Jadi kita harus betul-betul hati-hati di bagian ini karena ini yang paling sering banyak terjadi error. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah bagian untuk menunjukkan ketika proses penyimpanan kita itu sukses. Tidak ada masalah ya. Jadi ada muncul
statement seperti ini boleh diganti sesuai dengan yang Anda suka. Kemudian kita ada link untuk kembali. Kembalinya itu masuk ke form lagi, berarti kita memanggil job 9 yang HTM tadi. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk penjelasan dengan tema tambah data dengan ASP pada siang hari ini. Nah, mungkin yang bisa saya tekankan di sini, jangan lupa nanti pada saat Anda membuat program, yang penting adalah satu, teliti, kemudian yang kedua, perhatikan betul-betul pada posisi spasi, koma, titik, tanda petik satu, petik double, dan yang lain-lain. Ya, karena ini yang nanti mengakibatkan permasalahan ketika ada error di dalam script yang Anda coba. Nah, untuk berikutnya kita coba dulu dari program yang ada di sini kita isi, misalkan dengan nama ya, kemudian alamatnya, emailnya, hobinya. Nah, ini kita save. Jika berhasil, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita kembali. Nah, misalkan ini kita cek untuk database-nya. Kayak ini ya. Nah, ini sudah muncul tadi adalah nama yang tadi saya masukkan ya, ada Yohan Agustin F, Jalan Kepodang Raya 45, nomor teleponnya sekian-sekian ya, hobinya main game. Oke, kita coba sekali lagi, misalkan Naufal Habib, alamat Jalan Pucang Gading Raya 7, telepon 0813 sekian-sekian, emailnya naufal@gmail.com, hobinya mancing. Nah, ini kita save, kita kembali masuk ke program lagi, kita cek. Nah, ini masuk Naufal Habib ini. Jadi perbedaan dengan yang minggu sebelumnya itu kita mengambil dari data yang ada di database untuk ditampilkan di browser. Nah, kalau siang ini kita mempelajarinya dari apa yang kita inputkan di dalam form itu bisa masuk ke dalam database yang kita buat tadi. Nah, ini memang memerlukan ketelitian yang cukup tinggi, satu. Yang kedua, karena kita pakai dua jalur tadi, ada pemisahan untuk struktur program. Jadi yang pertama itu untuk formnya, program yang kedua itu khusus membahas tentang tambah datanya. Jadi ini lebih memudahkan. Sebetulnya ini program bisa digabung ya.
Jadi bisa digabung untuk 9A maupun 9B. Cuman ini memang saya pisah menjadi dua dari struktur programnya supaya memudahkan Anda untuk belajar. Nanti silahkan dimodifikasi untuk tampilan formnya sendiri menjadi sedemikian rupa ya, diberikan judul seperti biasa yang bagus, kemudian Anda coba. Nah, untuk tugas pada siang hari ini Anda nanti bisa mencoba worksheet yang saya kirimkan untuk input data. Kemudian kalau sudah bisa, silahkan nanti membuat link baru di dalam form yang kemarin Anda buat, itu untuk ditambahkan link input data. Sesuaikan datanya. Kalau kemarin itu Anda ada yang membuat data tentang ini ya, garment misalkan ada baju, kaos dan sebagainya, berarti nanti datanya ya isinya tentang terkait dengan barang-barang itu. Kalau yang kemarin ada yang membuat data elektronik, ya berarti nanti pengisian formnya dari sisi fieldnya sesuaikan dengan barang-barang elektronik. Seperti itu. Jadi saya minta ada tugas tambahan satu lagi untuk membuat link tambah data dan datanya disamakan dengan data yang kemarin Anda buat untuk tugas. Gitu ya. Bagi yang kemarin mungkin ada revisi dari sisi data, itu tolong diperbaiki karena nanti itu akan berlanjut ya. Kita kan rencananya untuk pemrograman Web 2 ini membuat sebuah proyek. Jadi saya menginginkan Anda sudah memilih tema dari kemarin. Ya, jadi sekarang tinggal mengikuti saja. Kita bikin tampil data ya dengan data yang sama. Kita bikin input, edit, delete nanti juga dengan data yang sama. Sehingga proyek Anda jauh lebih mudah nanti. Ya, jadi seperti itu untuk yang saya inginkan nanti ada tugas untuk membuat link baru di menu yang kemarin Anda buat. Nah, berikutnya seperti biasa di sini nanti ada tambahan untuk kuis ya. Seperti biasa, untuk kuisnya itu saya jelaskan saja di video ini. Jadi kuisnya cukup 2 pertanyaan ya. Yang pertama kita membahas tema apa pada siang hari ini. Kemudian dari struktur program, pertanyaan yang kedua, itu dibagi menjadi berapa dan sebutkan namanya. Dibagi menjadi berapa dan sebutkan nama programnya. Ya, kalau Anda melihat dengan jeli apa yang saya sampaikan pasti bisa menjawab dengan benar. Saya ulangi, untuk kuis pada siang hari ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa tema kita pada siang hari ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, struktur program pada siang hari ini itu dibagi menjadi berapa dan sebutkan nama programnya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda untuk siang hari ini. Silahkan nanti kuisnya bisa dijawab pada kolom komentar di channel YouTube. Dan jangan lupa siang ini Anda punya tugas praktek di rumah untuk mencoba latihan input data dulu. Kalau sudah bisa, silahkan ada tugas menunggu memasukkan link tambah data pada program menu yang kemarin Anda sudah buat ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung japri atau mungkin ditanyakan di WA Group sebagai media komunikasi kita dalam melaksanakan perkuliahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.